Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Asma Allah yang wajib diketahui. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Luruskan niat kami ya Rabb, agar kami mencari ilmu benar-benar mencari ridho-Mu. Wahai yang maha tahu segala-galanya, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalan-Mu, ilmu yang bisa menjadi bekal pulang kami berjumpa dengan-Mu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang terus menerus mengurus segala-galanya sendiri. Al-Hayyu ini ada dalam ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa, yang tiada ilah, tiada ilah, bukan illah ya. Allah yang tiada ilah selain Dia yang Al-Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah 255 dan Ali Imran ayat 1 dan 2 di bawah. Makasih. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dan di surat Toha 111, Al-Hayyu itu mengandung sifat al-hayyah, kehidupan bagi Allah, kehidupan yang maha sempurna, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Yang hidup selain Allah ada awal ada akhir. Allah maha sempurna, tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Dan semua sifat-sifat hidup ya, seperti melihat, mendengar dari makhluk, itu ciptaan, tetapi Allah maha sempurna, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segalanya, maha berkehendak, maha memberi rahmat sesuai dengan kehendaknya. Ini tidak ada kurang, cacat, celah sama sekali. Kalau kita melihat ada batasannya, terlalu dekat tidak bisa lihat, jauh tidak bisa lihat. Mendengar ini kita ada desibel tersendiri, ini ada terdengar, itu dibatasi oleh Allah. Kalau semua suara terdengar, kita bisa stres, karena di tempat ini bukan hanya suara saya, suara binatang, suara jin yang ngobrol mungkin ya, belum lagi miliaran suara yang berkomunikasi, telepon, segala macam, ini berseliweran di antara kita.
dibatasi oleh Allah. Bayangkan kalau semua terdengar. Ini mata juga dibatasi, tidak semua terlihat. Bayangkan kalau semua terlihat, tembus tembok, sudah saudara pasti mikir tembus pakaian ya. Alhamdulillah dibatasi. Penciuman kita dibatasi. Betapa peningnya saya kalau semua tercium. Setiap yang hadir membawa bekal aroma pribadi. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ini ismul azam, yang kalau kita berdoa dengan menyebut asma Allah ini dengan keyakinan yang benar, dan Allah tahu keyakinan kita, maka doa kita menjadi mustajab dan permohonan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat kursi itu luar biasa powerfulnya. Tapi masalahnya kita sering menyebut ayat kursi tanpa memahami maknanya. Jadi kita sering lalai ingat kepada Allahnya walaupun mulut menyebut nama Allah. Padahal salah satu syarat ijabahnya doa adalah hati kita tidak ghaflah, tidak lalai. Mudah-mudahan sesudah kita membahas ini kita menjadi lebih yakin. Jadi kita sekarang yakin bahwa Allah lah yang mengurus semuanya, Al-Qayyum. Semua yang ada di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah sendiri. Tidak memerlukan bantuan siapapun mengurus jagad semesta yang begitu rumitnya. Tidak memerlukan bantuan siapapun, karena sehebat apapun makhluk berbuat, tidak akan menambah apapun kepada Allah yang memiliki segala kemuliaan. Mau taat makhluk sedunia tidak ada apa-apanya bagi Allah. Mau maksiat semua makhluk sedunia tidak ada rugi sama sekali bagi Allah. Allah memiliki semua kesempurnaan, dan Allah mengurus semuanya, hadirin. Detail sampai ke hal yang terkecil. Struktur kromosom kita Allah yang atur. DNA, RNA, katanya begitu menurut ilmunya ya. Sel itu besar, ada yang lebih kecil dari sel, diurus oleh Allah, termasuk kuman, bakteri. Ini sedang berseliweran ini di sini. Virus mungkin saya tidak pernah lihat ya, tapi besar kemungkinan. Sekali kita megang begini, ini banyak yang megang. Di sini banyak nih kuman-kuman ini. Air kalau pakai mikroskop itu sudah nampak di sana. Tempat tidur kita, bantal, spray, kalau pakai mikroskop banyak teman kita di sana. Untung tidak lihat, jadi bisa nyenyak. Kalau lihat, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Diare itu, tentara Israel, diare beramai-ramai, cukup kasih bakteri atau virus apalah. Dan semua makhluk itu diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga daun jatuh pasti Allah tahu. Kenapa? Karena daun itu ciptaan Allah, daun itu bertasbih kepada Allah, dan daun hanya bisa jatuh dengan izin Allah. Jadi kita harus yakin sampai ke sana, karena memang begitu adanya. Kita bagaimana mengurus diri kita? Tahu juga tidak yang mau diurusnya, ya kan? Tahu apa kita tentang diri? Dek, sudah lama punya mata, udah lama punya alis, udah lihat belum alis yang asli? Jangan begitu, jadi lucu deh. Coba lihat alis masing-masing. Boro-boro ngurus, lihat juga tidak pernah. Bulu mata nggak pernah kita lihat yang nyata segini deketnya. Kenapa? Rambut, alis, bulu mata, bulu hidung kok tidak kompak tumbuhnya? Kan kalau kompak menarik, hadirin. Cukur rambut, cukur alisnya, aduh, Masya Allah. Gigi, ada gusi, ada gigi. Alhamdulillah, gigi yang keras berada di gusi yang lembut. Coba kalau terbalik, gigi dulu baru gue. Kan gunyal ganyel.
Bagaimana? Lucu kan? Makan tulang. Silakan membayangkan lucunya. Bagaimana gigi tumbuh tapi berhenti pada waktu tertentu? Siapa yang ngeberhentiin? Kenapa nggak memanjang terus? Bagaimana nasib kakek-kakek ya? Panjang. Gimana lidah dengan gigi kompak? Coba tidak akur, udah putung lidah kita. Alhamdulillah, air ludah kita jumlahnya ngepas. Bagaimana kalau kelebihan? Tidak ada wibawa hadirin. Mau pakai sorban, mau pakai seragam jenderal. Saudara bisa bayangkan jenderal ngacai? Maaf. Kan kalau tidak ingat siapa yang ngurus, gimana ini air ludah ngepas? Nggak kekurangan, nggak ada lah. Mau segagah apapun ngaca itu jatuh wibawa. Wanita cantik, putri pakai mahkota ngaca. Istighfar hadirin. Sudah, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, berhenti. Harus bisa berhenti mikirin yang ngacai ya. Astagfirullah. Kampanye bisa dibayangkan. Astagfirullah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tipu daya setan ini ada. Jadi berlebihan ya. Pindah. Alhamdulillah. Jadi kita harus yakin diri ini ciptaan Allah, diri ini milik Allah, diri ini sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Allah sudah pasti tahu apapun yang diperlukan tubuh ini, lebih tahu daripada kita. Pak, yakin itu? Yakin? Jadi yang rewel-rewel merasa kekurangan, aduh saya lapar, mana yang lebih tahu? Kita atau Allah? Yang bikin lapar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah sesuatu yang tidak diketahui dari diri kita oleh Allah? Jawab hadirin. Tidak ada yang tidak diketahui. Sedih, bahagia, cinta, dendam, dengki, sombong, itu software yang kita juga tidak tahu kenapa ada pada diri kita. Kita tidak mengerti kenapa jatuh cinta, kenapa lihat tembok tidak jatuh cinta. Benar? Atau lihat kambing langsung bergetar hatinya. Alhamdulillah kita normal. Bayangkan kalau kita jatuh cinta ke tembok, ke pohon, kan tidak normal. Benar? Allah yang memilih kenormalan itu. Jadi jangan rewel dengan keperluan kita, karena keperluan kita tuh bukan untuk sesuatu yang diribetkan. Kita dibuat keperluan oleh Allah supaya kita jadi dekat dengan yang menggenggam apa yang kita perlukan. Bisa dipahami kah ini? Jadi jangan riweuh dengan aduh saya lapar, saya haus, saya sakit, saya perlu obat. Boleh bicara begitu, tetapi hati kita harus tahu nih, lapar ini ada yang bikin ini, dialah Allah. Dan yang menggenggam makanan kita siapa? Rezeki siapa yang menggenggam? Sepenuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ya Qayyum, yang mengurus semua makhluknya terus menerus. Allah sudah janji, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Kan mustahil Allah menciptakan paru-paru dan Allah tahu persis paru-paru ini penting bagi tubuh kita dan harus diisi dengan oksigen. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kita dengan keperluan yang tidak kita pahami, yaitu oksigen yang tidak bisa kita lihat, terus Allah tidak mencukupi, padahal Allah menghidupkan? Tidak bisa. Bukan tidak mungkin bagi Allah, tapi sunnatullahnya
kita harus menghisap oksigen. Dan kalau harus bayar, besar kemungkinan kita lagi telentang sekarang. Kenapa? Digratiskan. Ini nafas tuh canggih, Pak. Nyedot begini, keperluan saya oksigen. Saudara mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ngadep ke siapa? Ke sini. Aduh, ini penyerbuan. Karbon dioksida ini. Loh, itu pembunuhan aslinya. Oh iya, untung saudara tidak niat meracuni saya. Karbon dioksida kan berbahaya kalau kebanyakan bagi saya. Entah gimana ini yang masuk oksigen. Luar biasa. Tanpa kelihatan mana oksigen, mana karbon dioksida, nggak tahu filternya bagaimana ini. Yang jelas masuk, dipompa, darah saya nangkep oksigen, diedarkan, keluar lagi tuh. Siapa yang ngurus semua ini? Allah. Jadi kalau kita nafas, ingat, ya Allah, alhamdulillah. Jantung berdetak, ingat, aslinya kita tuh tidak bisa lupa ke Allah kalau yakin bahwa yang mengurus kita itu adalah Allah. Nah, bandingkan sekarang persoalan bisnis, persoalan kerjaan, persoalan keluarga, persoalan dengan tetangga. Ini penting. Kan ini wajahnya katanya wajah-wajah banyak masalah, ya. Saya tidak mengatakan wajah bermasalah, tapi apa bedanya, ya. Katanya kita stres, banyak masalah. Bayangkan, masalah yang kita hadapi, yang kata kita berat, bandingkan dengan rumitnya masalah yang ada di tubuh ini. Rumit mana? Jawab hadirin, maksudnya. Ada setengahnya masalah kita dibanding kerumitan tubuh ini? Ada 10%-nya? Ada 1/1000%-nya? Masalah kita tuh cetek suretek, maksudnya saking ceteknya, dibanding betapa complicatednya, betapa rumitnya tubuh ini. Ini saja untuk ngomong begini, ini luar biasa rumit. Otak harus memproses, mata dibeliakan dikit, ini nggak lupa napas, ya kalau lupa telentang juga saya. Suara harus ngepas antara yang dipikirkan dengan pita suara, nadanya, jantung berdetak, tangan pakai begini. Ini kan otot rengkeng, hadirin, dan bisa begini lagi, segini terus, jadi masalah. Masya Allah. Bandingkan kerumitan tubuh kita, ini belum rumitnya alam semesta, ya, baru rumit tubuh aja. Dengan masalah kita, rumit mana? Rumit tubuh. Tubuh beres? Beres. Siapa yang membereskan? Itu yang penting. Kalau tubuh segini rumit, tiap makhluk diurus oleh Allah, apa susahnya Allah nolong kita, ngeberesin urusan kita yang nggak ada apa-apanya. Apa yang gawat? Apa yang gawat? Yang gawat itu tidak yakin ke Allah. Yang gawat itu punya Tuhan yang lain selain Allah. Yang gawat itu banyak lupa ke Allah. Yang gawat itu mengkhianati Allah. Yang lain-lain gak ada yang gawat. Iya, ngomong gitu, tapi besok hutang saya ditagih, tuh tinggal bayar. Justru itu nggak ada buat bayarnya. Mintalah sama pemilik langit dan bumi. Saya juga sudah tahajud, sudah seminggu saya tahajud. Khusyuk tidak tahajudnya. Itu dia, gimana caranya khusyuk? Tuh, kita memang bermasalah dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Benar atau benar? Padahal sholat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita sabar enggak, sholat enggak beres, itu kan masalah kita. Kayak mau ditolong, tapi dia tidak mau menggunakan tools untuk mendatangkan pertolongan, jadi masalah. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan, pertolongan Allah lah. Setiap saat juga kita diurus oleh Allah tubuh ini, benar?
Jadi jangan ragu nih, Allah mengurus. Dan ada dannya, yang diurus bukan cuman kita, semuanya. Orang tua, istri, kalau udah nikah, anak. Kita baru-baru bikin anak, gambar anak juga gagal total, gepeng kayak gitu ya kan. Jangankan bikin anak, sehelai rambut anak aja nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Satu helai rambut ya yang kecil nggak bisa. Sepenuhnya anak itu ciptaan Allah, sepenuhnya anak itu milik Allah, sepenuhnya anak itu ada dalam genggaman Allah setiap saat. Bisa apa ngurus anak kita? Ngurus diri aja nggak bisa. Benar? Kita sayang anak, ingin anak sehat, ingin anak baik, ingin anak tercukupi, tapi masalahnya kita tidak ingat kepada pemilik segalanya. Siapa? Allah. Termasuk yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah. Kita bisa menyolehkan anak? Enggak bisa. Hanya Allah yang bisa menyolehkan. Tugas kita itu jadi orang tua bertakwa. Makin takwa, makin ditolong oleh Allah. Jadi jangan risau hadirin dengan masalah yang ada. Maka doa dari Rasulullah, wasiat untuk putrinya Siti Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, kekal, wahai Allah ya Qayyum, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah kesempurnaan tawakal. Sekejap mata saja kita, Rasulullah tidak mau lepas dari pertolongan Allah dalam hal apapun. Bicara memerlukan pertolongan Allah, ngambil keputusan pertolongan Allah, memilih, bersikap, bertindak, dalam segala hal kita ingin ditolong oleh Allah yang maha tahu, maha kuasa atas segala-galanya. Kalau bisa masuk ke wilayah ini hadirin, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Karena jaminan Allah, kalau hatinya bulat, tawakal, yakin, Allah tahu keyakinan kita, Allah cukupi. Allah sudah tahu persis semua keperluan kita, semua masalah kita, semua keinginan kita, dan semua yang terbaik bagi kita Allah tahu, maha tahu. Dan hanya Allah yang kuasa memberikan apa yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang terbaik. Jadi masalah dalam hidup kita tuh persoalan hidup atau persoalan kita dengan Allah? Jawab hadirin, jawab. Jadi yang jadi masalah kita yang sesungguhnya itu persoalan hidup kita tuh yang bikin ribet, stres segala macam, atau persoalan keyakinan dan kepatuhan kita ke Allah? Masalah kita itu yang utama ketakwaan kita. Semua urusan kita diketahui oleh Allah. Allah sudah tahu belum kontrakan habis tanggal 22? Tahulah. Saudara ingat tanggal 22 juga Allah yang ingetin. Yang nagih makhluk ciptaan siapa? Tapi yang itunya nagihnya, debt kolektornya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Yang bikin ototnya siapa? Yang ngedetakkan jantungnya siapa? Enakan? Ya tapi tetap aja kalau ditonjok saya benjut. Ya kalau kena, ya kan? Siapa yang membuat dia tidak bisa nonjok? Sekarang saya nggak mau ada urusan, saya perlu uangnya.
Yang menggenggam rezeki seluruhnya siapa? Allah. Nggak ada lagi. Satu-satunya yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Mau yang kaya, yang sedang, yang miskin, yang duafa, paling duafa, mau yang rajin, yang males, yang pinter, yang bodoh, yang bolot pikirannya, semuanya Allah yang ngasih rezekinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau Allah mau ngasih nyampe, Allah nahan nggak bisa. Allah sempitkan sempit, Allah lapangkan lapangkan, Allah ambil nggak bisa ditahan, pasti pergi dia. Coba, yang nagih makhluk Allah, yang bisa bayar hanya Allah. Jadi yang kita pikirkan bagaimana nih supaya saya pantas ditolong oleh Allah. Nah kita jarang kesana kan. Yang dipikir tuh saya pinjam kemana, mau pinjam sampai ke penjuru bumi manapun, kalau oleh Allah dimampetin gak ada yang ngasih. Tapi kalau Allah mau melunasi hutang sebanyak apapun mudah bagi Allah. Tapi hutang saya 100 juta, gaji saya 4 juta, nggak akan kebayar seumur hidup. Nah itu yang bikin nggak kebayar, suudzon kepada Allah. Itu orang kalau kemarin mau minjemin ada yang mau, nah sekarang apa susahnya Allah ngasih supaya lunas yang minjemin aja dengan izin Allah, benar? Yang ngelunasin juga dengan izin Allah. Ini yang sangat penting hadirin, keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti sekarang di Palestina, katanya mulai hari ini terowongan itu mulai diisi oleh air laut. Kita jadi stres. Terus ngurangin air laut tidak? Tidak. Tapi kita bisa yakin Allah pelindung yang maha kokoh. Orang boleh punya rencana apapun, tidak ada rencana yang tidak diketahui Allah. Allah punya cara yang tidak pernah harus terpikirkan oleh orang dalam melindungi makhluknya. Ingat Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa, bayangkan itu mirip-mirip sekarang mungkin ya, hanya bedanya Nabi Musa dan kaumnya tidak bersenjata. Fir'aun super power pada waktu itu, bala tentaranya banyak, kuat, canggih, persenjataannya, wah terlatih lagi, ngejar. Nabi Musa yakin saja kepada Allah, disuruh ke pantai, ke pantai. Bayangkan di sini pantai, laut, di sini musuh, senjata tidak ada yang bisa membayangkan pada waktu itu. Tiba-tiba perintah Allah yang menguasai segala-galanya, pukulkan, laut terbelah. Tidak ada yang masuk dalam memori siapapun, dan tidak harus kepikir. Kalau Allah mau berbuat, apa sih otak kita, ya kan? Masuklah ke sana. Firaun ternyata nggak pinter-pinter amat. Saya berani ngomong, bukan karena Firaunnya udah mati, dah emang bener. Sebab kalau pinter, tapi ini bukan so tahu ya. Kalau pinter kan Firaun mikir, ini laut bisa terbelah, kapanpun bisa nutup, ya kan? Oh, baru kepikir juga ternyata, ya nggak? Udah nggak apa-apa, nggak wajib kok kita tahu. Saya juga tahunya dari orang lain. Harus ngaku hadirin, jangan so pinter. Masuk, naik, di perjalanan laut menutup, habis itu bala tentara. Jadi tetap husnuzon kepada Allah, karena Allah penguasa segala-galanya. Memang tidak sebanding Israel dibantu Amerika, dibantu negara Eropa, wow, beberapa negara ngirim persenjataan yang tidak ada akhirnya, bala bantuan, keuangan, teknologi. Sedang ini hanya beberapa gelintir orang yang sudah diblokade belasan tahun, tidak ada makanan. Allah punya cara sendiri yang tidak harus terbayang oleh kita kalau punya iman. Makanya kalau orang terancam dan punya iman akan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, penolong kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal.
Ada yang hafal surat apa itu? Kulla yusibana ya. At-Taubah kalau tidak salah, saya mohon maaf saya tidak ingat, lupa. At-Taubah ayat berapa ya? At-Taubah ayat 51 ya. Kulla yusibana, benar kan? Jadi kalau kita tegang terhadap yang belum terjadi, udah baca ayat ini. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa. Tapi bagaimana kalau kita terbunuh? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang kita ditetapkan harus mati, ya nggak ada masalah. Yang penting husnul khotimah, benar? Kenapa mati harus jadi masalah? Kita pasti mati. Kita bukan milik kita, kita milik Allah. Allah sudah menjadwalkan kapan kematian kita. Gak apa-apa. Sesuka pencipta kita, pemilik diri kita. Yang penting kita ikhtiar agar bisa pas pulang, termasuk yang diberi karunia husnul khotimah. Saya yakin tuh saudara-saudara kita di Palestina yang tingkat keyakinannya udah mantep, nggak ada takutnya. Mau direndam ya udah, kalau memang takdirnya akan meninggal di sana ya nggak ada masalah. Karena orang yang syuhada itu, mati syahid itu, kalau ditanya apa yang diinginkan, ingin hidup lagi, berjuang dan mati syahid lagi. Karena beda rasanya. Mungkin ya, karena saya belum. Tapi yakinlah kalau Rasulullah bersabda seperti itu, beda cara Allah mewafatkan. Begitu. Jadi yang punya masalah langsung gini semua. Tenang, ada Allah. Ada Allah yang menciptakan kita, menguasai yang semua yang kita inginkan milik siapa? Jawab. Semua yang kita inginkan ada dalam genggaman siapa? Bisakah sampai kepada kita tanpa izin Allah? Gimana kalau kita ingin tidak dikasih oleh Allah dunia ini? Jawab. Kita ingin sesuatu dan kita tahu itu milik Allah, tapi nggak dikasih keinginan kita, bagaimana? Kan? Kok kayak yang jengkel gitu kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Nggak penting keinginan dunia kita dikasih oleh Allah. Yang penting itu diberi yang terbaik menurut Allah. Kalau yang kita inginkan nggak baik, mendingan nggak usah, walaupun kita sangat ingin. Ikhwan naksir seorang akhwat, ngebet, mau langsung ngelamar atau istiqoroh dulu? Jangan langsung soleh, yang asli dulu kan? Nah, ini nggak seimbang wajahnya nih, antara pengen langsung, siapa yang nyebut modus? Istiqoroh lah, walaupun suka banget, tapi peminat lagi banyak-banyaknya. Kompetitor saya ada 5, tapi posisi saya ada di rating tertinggi nih. Gawat nih, kalau saya telat bisa kesalip oleh teman saya. Tenang saja, apa yang untuk saudara nggak akan kepindah kemana-mana. Tahu yang paling apes siapa? Yang menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya di lauh mahfud, udah pasti apes itu kalau tidak istiqoroh. Tenang, tenang hadirin, ada Allah yang maha tahu segalanya. Itu punya keinginan boleh aja, tapi ya jangan ngotot lah sama dunia ini, karena belum tentu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah maha tahu dan kamu tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan ini, digigit anjing baik atau buruk? Pasti bingung, nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul. Tenanglah, ada Allah. Mau diapain saja diri kita oleh Allah, gak apa-apa. Kita minta sehat, kita ikhtiar sehat, udah gitu ditakdirkan sakit, ridho itu faman rodiya falahu ridho waman sakhito falahu sukutu. Barang siapa yang ridho kepada yang Allah takdirkan, Allah ridho kepada kita.
mau diapain aja diri kita, kita itu milik Allah. Dan Allah tuh maha baik. Apa aja yang Allah lakukan ke kita, kalau kita benar-benar sudah pasrah, dan ketika menerimanya ridho, Allah akan lapangkan hati kita, tenang menghadapinya. Allah berikan jalan keluar terbaik, dibimbing oleh Allah. Allah beri pahala, keridhaan Allah. Kalau kita tidak ridho, tetap aja kejadian, ya kan? Udah gitu hati dibuat sempit, menderita, tidak terbuka jalan keluar, dan jadi dosa karena kita tidak ridho kepada ketentuan Allah. Niat yang baik, ikhtiar maksimal, doa optimal, jangan lemah, tapi jangan ngatur Allah, ya. Allah yang paling tahu atas segalanya. Dia yang mengurus jagat semesta ini. Persoalan kita kecil banget. Jangan kebawa perasaan dengan persoalan. Waduh, gawat sekali. Apa sih paling gawat, resiko tertingginya apa? Mati kan? Mati, kita baru bisa mati kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya, terus siapa yang nyabut nyawa kita? Kita matikan karena sudah tiba waktunya. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Kita akan ke sana dengan cara yang dikehendaki Allah, dan kita hanya berusaha ikhtiar supaya akhir hayat kita husnul khotimah. Ada non-Islam melihat pejuang Palestina kemudian membaca Quran. Saya lihat di medsos terjadi perubahan yang luar biasa. Belum Islam, asalnya saya takut sekali dengan kematian, saya takut perpisahan dengan anak-anak dan keluarga saya, tidak terbayangkan saya akan berpisah dengan mereka. Tetapi saya sudah melihat pejuang orang-orang Palestina itu orang yang paling teguh imannya, dan saya baca Quran, sekarang saya tidak takut lagi dengan kematian. Untuk apa hidup ini hanya untuk memburu cinta dan hanya untuk dekat dengan keluarga? Ada yang lebih berarti lagi. Hidup ini untuk mengabdi kepada pencipta. Luar biasa. Kawan-kawan sekalian, ya, punya rencana, punya cita-cita, bagus, boleh. Punya keinginan kuat dunia, sok silahkan. Tapi jangan ngatur Allah, ya. Yang kita inginkan itu, yang penting jadi inginnya aja jadi amal soleh. Maka inginkanlah yang disukai Allah. Jangan ngarang, saya ingin jadi Superman. Jangan, Superman aja udah cukup. Jangan mencita-citakan yang cita-citanya aja nggak jadi pahala, rugi. Udah nggak terkabul, udah jadi dosa. Inginkanlah dunia yang disukai Allah. Kalau mau ikhtiar, ihris ala ma yanfa'uk. Ikhtiar bagi kita ibadah. Mau dikasih atau tidak, terserah Allah yang maha baik. Benar? Gimana kalau saya dikasihnya setengah dari yang saya minta? Ya syukuri. Gimana kalau saya nggak dikasih sama sekali? Nggak apa-apa. Kalau Allah maunya nggak ngasih, nggak ada masalah. Teman saya seangkatan udah punya rumah, sedang saya ngontrak. Ngontrak apa? Ngontrak rumah? Sama berarti ya? Sama-sama rumah, ya. Ya, tapi dia udah punya, beli sendiri. Mau nyiksa diri? Syukuri rumah yang ada. Bahagia itu bukan punya tidak punya. Bahagia itu qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia orang yang memasrahkan dirinya Islam, yang cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Mau punya istana, kalau enggak ada rasa qanaah, kurang. Saya tidak menganjurkan saudara nonton film Napoleon Bonaparte, tapi yang tahu sejarahnya itu nggak ada habisnya ambisinya, ujungnya maut ya. Mau dibawa kemana? Tahu Cik Eli yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu, ibunya Mang Charles, ya, di Inggris, Elizabeth. So akrab.
Saya maut ya. Bawa apa? Dibawa kerajaannya, sugan kursi dibawa, lampu, ya. Udah, jangan terlalu riuh dengan masalah. Tiap ada masalah, cepat ke Allah, ya, cepat ke Allah. Allah tuh memberi masalah tuh bukan untuk diselesaikan sendiri. Apa yang mau diselesaikan oleh kita? La haula wala quwata illa billah. Udah bodoh, lemah, tidak punya apa-apa, sok tahu nyelesaikan apa kita, ya enggak? Kembalikan ke Allah. Akui, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi tiap ada masalah, ampun ya Allah, ampun, ampun, ampuni saya ya Allah, saya lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Aduh, saya lebih sibuk memikirkan dunia yang sudah engkau jamin daripada memikirkan keridhoanmu. Saya lebih banyak ingin dinilai, dipuji orang daripada ingin diridhoi olehmu. Ampun ya Allah, betapa banyak nikmat darimu yang tidak kami syukuri, dan betapa banyak nikmat darimu yang hamba gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampun ya Allah, rasanya belum pernah sholat khusyuk, istighfar juga hanya basa-basi, buka saja dosa semua. Allah tahu kita lagi tobat. Tahu tidak? Allah lihat tidak kita lagi tafakur? Apa sih yang tidak dilihat oleh Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Kita lagi duduk di sajadah bersimpuh, ya Allah, ampuni saya tidak akan pernah bisa bayar hutang ini kecuali engkau yang membayarkan. Ampuni betapa banyaknya rezeki darimu yang tidak disyukuri, betapa banyaknya uang dipakai kesia-siaan. Itu lebih bernilai ngaku dosa, tersungkur, minta ampun. Tapi ikhtiarnya gimana? Allah yang nanti membimbing ikhtiar kita. Ada cerita yang mutawatir ya, yang lagi sedih tobat di masjid, terus diundang oleh imamnya. Kenapa saudara begini? Ya, saya sedang dililit hutang dan yang perlu untuk membayar istrinya ke rumah sakit. Saya tidak hafal persis jumlahnya, tapi ceritanya kurang lebih sebutkan sebuah jumlah. Ini nangis. Kemudian curhat karena didatangi oleh imam. Siapa yang menggerakkan imam itu mau bertanya? Allah. Tidak ada perubahan kecuali Allah yang merubah. Sudah gitu, selesai suatu saat, ini nangis cerita tentang istrinya, cerita ke imam. Jumlahnya sekian lah ya, bulatinlah 100 juta misal ya. Pas dengar gitu, datang tamu. Kata tamu tuh, saya mau bayar zakat, tolong sampaikan kepada yang perlu, kasih aja uangnya. Pas dilihat 100 juta, nangis ini imam. Heran, kenapa imam nangis ya? Diajak aja, nih Pak, ketemulah dengan orang ini, diceritakan, saya sedang perlu uang untuk apa, berapa, 100 juta, nangis lagi sekarang yang mau zakat itu. Kok jadi ngepas? Tiga-tiganya nangis melihat Allah mengatur sebuah urusan. Ini tidak rumit sama sekali hadirin. Sangat banyak yang akan mengalami ini. Kuncinya husnudzon kepada Allah. Benar-benar hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada lagi siapa-siapa selain Allah yang bisa nolong. Mungkin kita ngobrol dengan orang, ketemu orang, tapi hati, semuanya hanya Allah yang bisa mengatur. Hanya Allah yang bisa mengatur. Selain Allah tidak bisa menolong kita tanpa Allah yang menggerakkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa asli li sya'ni kullah
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam hal apapun minta tolong, sekecil apapun masalahnya. Dompet ketinggalan, dompet, ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu dompet di mana. Boleh saya cerita? Ada yang ngasih HP, ini qadarullah, takdirnya di waktu di Sydney, maaf cerita ini biasa aja ya, bukan keren ya, dan memang di sana ya, atau di sebuah daerah aja lah, tidak perlu disebutkan Sydney. Tapi jadi pelajaran berharga bahwa nyimpan sesuatu itu jangan di kursi. Akhirnya pulang saja ke penginapan, pas mau telepon, dompet, HP tidak ada. Dicek aja pakai jam, nggak kelacak. Wah, berarti jauh. Coba itu di tempat ramai, di tempat umum, tertinggal di kursi, di tempat kursi itu yang bekal banyak orang. Aduh, ini makanya banyak data penting ya, segala urusan lah yang membuat menderita ya. Kan biasa mikir, padahal Allah tahu di sini juga banyak yang tidak manfaatnya. Doa, ya Rob, hanya Engkau yang maha tahu. Titip, gak ke siapa lagi nitipnya? Mau ngobrol sama orang, gak tahu siapa yang mau dititipin. Dan yakinlah Allah yang tahu itu di mana. Dan itu juga ketinggalan dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya nih. Itu baru merasa lari itu menjadi kuat ya. Segitu jauhnya. Pas sampai ke kursi itu, di sini nih, lihat di jam, ini di sini hilangnya nih. Kan ada data terakhir gitu. Tapi tidak ada. Ya Allah, mulai pijitkan bunyi teleponnya. Jadi tiap orang pegang HP tadi deketin. Astagfirullah. Jadi kayak Intel cap 2 cula. Jadi curiga ke tiap yang lagi dia. Enggak. Sampai suatu saat teret bunyi, cari di mana ini? Masya Allah, rupanya ada di tempat informasi. Ada yang nemu, dititipkan ke sana. Allah yang mengatur. Yang nemunya itu orang yang jujur, sehingga diberikan ke tempat. Udah tinggal maling, jadi kesanain, dah lebeng itu yang Allah yang maha kuasa. Tinggal pertanyaannya, syukurnya gimana? HP itu lebih banyak dipakai kebaikan atau tidak? Itu pasti ada hikmahnya. Untung dipertemukan kembali itu. Hanya Allah dari sekian banyak orang dipilih yang jujur. Harusnya kalau gitu sedekah minimal berapa ya? 20% dari harga HP lah. Kalau gitu mendingan di HP, sok bela diri. Maaf ya, sebetulnya tidak terlalu istimewa, tapi bagi saya pribadi istimewa, karena yakin Allah yang ngatur. Sekejap aja bisa hilang itu, lupa tuh sekejap aja. Nah begitulah hadirin sekalian, karena wajahnya ini wajah-wajah yang wajah apa? Ngantuk hadirin. Masalah jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok berpengalaman, jangan sok keren. Allah nggak suka. Walaupun punya pengalaman, punya relasi, punya ilmu yang banyak, punya aset, enggak lah. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak kejadian. Bergabung jin dan manusia, mau nolong, Allah nggak nolong, enggak, pasti tidak. Orang mau janji sampai jeding misalkan janji ke kita, enggak bisa. Semua nikmat wa ma bikum min nikmatin fa minallah, termasuk yang ngancam. Mau orang ngancam apapun ke kita, gak bisa terjadi tanpa izin Allah. Enggak. Tubuh ini milik Allah, gak bisa luka tanpa izin pemiliknya, gak bisa mati tanpa izin pemiliknya. Kalaupun kita harus luka, kalau Allah menghendaki kita luka, ya nggak apa-apa, pasti ada hikmahnya, penggugur dosa, penambah pahala. Kalaupun harus mati kita, kalau Allah menginginkan kita mati, ya nggak ada masalah. Nah, ini bukan milik kita, benar. Yang penting kita dimatikan dalam husnul khotimah. Kita kurang lebih itu yang dapat saya pahami. Ini sangat sederhana yang dijelaskan ini dibanding dengan tidak bisa dibandingkan. Penjelasan ini super cetek dibanding dengan ya hayyu ya qayyum yang pasti tidak pernah terjangkau yang aslinya ya. Bisa dipahami maksud saya? Jadi kalau kita mengatakan Allah Maha Suci,
dari segala kekurangan. Sebetulnya nggak pantas mengatakan itu. Allah Maha Suci dari segala kesempurnaan yang terpikir oleh kita. Karena kalau kita sudah memikirkan Allah Maha Sempurna, pasti dangkal nih otak ini dibanding kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Nggak terkejarlah oleh otak kita. Demikian pula dalam mengurus urusan. Jangan takut. Ini bukan untuk ujub ya. Jangan takut. Ada Allah yang maha dekat, maha baik, maha menolong, yang setiap saat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Maka patuhi perintahku, patuhi perintah Allah, dan yakin wal yu'minu bi, agar senantiasa dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa makin mantap ke Allahnya ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat ditolong Allah, setiap bicara dibimbing Allah, setiap bertindak dibimbing Allah, semuanya efektif, bernilai, tidak ada bandingannya, monumental sampai sekarang. Benar? Para ulama yang ikhlas ditolong oleh Allah, kata-katanya tidak banyak tapi bertenaga untuk hamba-hamba yang mendengarkannya jadi jalan perubahan. Terima kasih sahabatku sekalian. Alhamdulillah. Jadi kegiatan malam Jumat ini dilayani oleh santri SMA, SMP ini teh SMA, sambil belajar berorganisasi, belajar berkhidmat. Santri SMA Ikhwan ya. Alhamdulillah. Bagi yang akan bersedekah, bersedekahlah ya. Sing ikhlas dan sing nendang, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Silakan sambil pengumuman sedikit. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pengumuman program pendidikan dan pelatihan santri siap guna angkatan 48 sudah dibuka kembali. Pendaftaran 14 Desember sampai 31 Januari. Kemarin saya sudah menganjurkan ini dibatasi, jumlahnya hanya 250, biasanya sampai 1000. Sekarang dibatasi saja. Alhamdulillah, dari 1000 dulu biasanya yang rontok itu bisa sampai setengahnya. Kemarin dibatasi, yang tidak sampai lulus sekitar 20%, lebih maksimal latihannya. Santri siap guna angkatan 48, pendidikan pelatihannya bulan Februari tahun depan, 24 Februari sampai 2 Juni. Silakan usia 17 sampai 45 tahun. Bagaimana kalau 45 tahun ke atas, bisakah masuk santri siap guna? Ada lagi programnya. Kalau ini 3 bulan, hanya Sabtu Ahad, hanya Sabtu Ahad, berangkat Sabtu ke sini latihan, besoknya Ahad asar udah pulang. Silakan. Kalau lebih dari 45 masuknya ke apa? Oh, santri masa keemasan ya. Apa namanya singkatannya? Oh, PMK. Nah, biasanya pada lupa begini nih. Saya sudah bisa masuk ke ini, masih santri masa keemasan. Tidak ada biaya pendidikan, gratis full, kecuali untuk fasilitas pribadi, topi, shawl, kaos sejumlah 250.000, dan nanti di ujungnya infak untuk latihan berganda, masuk ke hutan, berlatih di sana beberapa malam, solo bivak dan latihan-latihan 350.000, nanti bisa dicicil. Kalaupun tidak mampu untuk membayarnya, ya minta ke Allah ya, begitu hadir. Kalau udah minta ke Allah, lapor kepada
Siapa? Saudara aja lah ya. maaf ya. Biasanya dicukupi oleh Allah. Allah Maha Kaya. Allah pemilik langit dan bumi. Kita nggak serius mintanya, ya kan? Atau minta yang enggak. Minta, Allah Maha tahu. Allah juga udah tahu kita kepepet ya. Tapi kita tetap nggak serius ke Allahnya. Kita lebih serius ke makhluk. Padahal makhluk mana yang bisa nolong kita kalau Allah tidak menggerakkan? Enggak. Sujud, sabar, sholat yang bagus, obat yang banyak berbuat kebaikan. Bulat hatinya ke Allah, nggak ada celah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan